memulai proses penghijauan itu, saya berharap di kementerian pun, Pak Dirjen, kita jangan terlalu, kalau bahasa saya begini, kita buat aturannya terlalu sulit, tapi kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Kami punya Taman Nasional Desa Nilo, Pak. Taman Nasional Desa Nilo hancur, Pak, semuanya, Pak. Nggak ada lagi, Pak. Hutannya 13.000 hektar pun udah banyak, Pak. Dari 80.000 hektar. Dari 40.000 dinaikkan jadi 80.000. Sekarang 13.000 hektar, kalau yang ada hutannya, itu udah hebat sekali. Tapi tidak ada langkah-langkah yang kita ambil. Nah, sementara kita untuk penghijauan di daerah-daerah kawasan ini juga tidak kita lakukan. Saya pikir perlu ada kebijakan. Sementara kita untuk penghijauan di daerah-daerah kawasan ini juga tidak kita lakukan. Saya pikir perlu ada kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, channel YouTube Cufebri. Di video kali ini saya melakukan wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Tesonelo, Bapak Heru Sudmantoro SHM. Wawancara ini menyikapi terkait dengan kawasan lahan Taman Nasional Tesonelo yang berada di Kabupaten Pelawan, tepatnya di Kecamatan Ukui, di mana kondisi saat ini kawasan TNTN dari luas total 81.000, saat ini hanya tersisa 13.000 hektar. Dari luas total 81.000 hektar ini, 43.000 berdasarkan data sudah dikuasai dan ditanami oleh kebun kelapa sawit, dan 28.000 hektar lagi teridentifikasi merupakan lahan yang sudah dibuka dan ditumbuhi semak belukar. Nah, informasi ini mencuat ketika pertemuan Bupati Pelawan Haji Muzukri Misan di ruang rapat utama beberapa hari yang lalu dengan Dirjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan sejumlah NGO pemerhati lingkungan. Acara ini membahas persoalan restorasi kawasan di Semenanjung Kampar dan Suaka Marga Kerumutan. Di rapat ini mengemuka statement Bupati bahwasanya kondisi Taman Nasional Tesonilo yang berada di Kabupaten Pelawan, di depan Dirjen KLHK menyebutkan saat ini di mana kawasan Taman Nasional Tesonilo ini hanya menyisakan hutan alam 13.000. Menurut Bupati, 13.000 hektar itu sudah hebat jikapun ada memang hutan alam. Nah, kita mau wawancara melalui sambungan telepon dengan Kepala Balai TNTN Taman Nasional Tesonilo, Bapak Heru Sudmantoro. Kita mau telepon dulu. Nanti kita tanya, kita cross check, kita adu data yang disampaikan Bupati seperti apa kondisi hari ini kawasan Nasional Tesonilo ini. Di ujung telepon sudah tersambung kayaknya dengan Bapak Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo. Halo. Assalamualaikum Mas Heru. Salam. Ada di save nomor saya Pak Heru. Ada disimpan nomor saya. Tadi Ada ini. ada ya, alhamdulillah. Gini Pak, gini Mas. Kemarin kan ada acara apa itu yang sesuai aku WA barusan. Ada acara kegiatan di kantor Bupati, deseminasi inisiatif restorasi Semenanjung Kampar dan hutan.
Di acara itu kan banyak tuh, ada NGO yang hadir, ada Dirjen KLHK, Dirjen apa kemarin tuh, ya kan, melalui virtual. Lah, ada juga Pak Bupati, dan Pak Bupati ada statement dia kemarin. Banyaklah statement dia menyangkut pemulihan ekosistem di Kerumutan, termasuk di TNTN kata. Yang menarik, Mas Heru, data terbaru di kantong Bupati dari luas total kawasan TNTN itu ada dia menyampaikan kini hanya tersisa 13.000 hektar katanya. Itu pun entah sampai 13.000. Jadi aku mau nanya juga kan untuk cover budget ini nanti takut berita sepihak dari Bupati aja untuk pengembangan berita. Sebetulnya seperti apa kondisi kawasan TNTN kita hari ini, Mas Heru? Yang jelas total luas Taman Nasional itu kan 81.000 sekian. Baik, ya. baik, oke. Jadi hasil identifikasi kita kemarin berdasarkan cross check lapangan dan juga citra satelit ya terbaru, itu memang menunjukkan ada perubahan lah ya. Tunggu dulu, aku potong dulu. 81.000 itu masuk kabupaten mana ya? Di Pelalawan atau kabupaten lain juga, Mas Heru? 99% itu ada di Kabupaten Pelalawan. Oke, 1% ya. ada di Indragiri Hulu ya. Oke. Ya, ini Hulu ya. Jadi Hulu. itu. Oke. Jadi dari hasil itu kita klarifikasi lah kondisi di dalam itu tahun 81 itu. Oke. Nah, kita identifikasi itu ada sekitar 40.000 itu sawit. Oke. Separuh kan. 28.000 itu terbuka dan semak belukar. Semak belukar. 28.000. Baik. Ya, 13.000 itu hutan alam primer. Oh gitu. Nah, jadi kalau yang dikatakan memang tersisa hutan alam ya, ini hutan alam primer. Perawan ya. 13.000 ya. Oh memang gitu ya. Iya. Ya kondisinya memang seperti itu. Saya masukkan baru setahun ini saya identifikasi. Oke, data terbaru kita tuh data bulan kapan, tahun berapa itu, Mas Heru? Yang jelas akhir tahun 2021. Waduh. Oke, terus apa usaha langkah kita lagi nih? Untuk yang menyelamat. Jelas 3 hal yang saya sudah surati. Ya. Jadi 3 hal yang kita tekankan saat ini yang menjadi fokus pengelolaan Taman Nasional. Yang pertama adalah penyelamatan dan pelestarian penjagaan hutan tersisa. Hutan primer tersisa 13.000. Itu harus dijaga benar. Kalau bisa nggak boleh ada lagi kegiatan illegal logging, perambahan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Baik. Oke. Yang kedua, kita upayakan, itu sudah kita lakukan lah, penegakan hukum sudah berkali-kali ya kita lakukan kan. Ya, nanti saya share lah, suratnya saya share lah. Baik. Yang kedua, terkait 28.000 yang merupakan areal terbuka dan semak belukar, kita lakukan kegiatan rehabilitasi. Namanya kalau di kawasan konservasi itu pemulihan ekosistem. Menanam pohon bersama masyarakat ya melalui kemitraan konservasi. Nah, itu sejak tahun 2020 kita sudah bisa merehabilitasi seluas 3.500 sekian. Ya, dan kita upayakan terus bertambah kan gitu. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait adanya sawit ya yang sudah ada sebelum Undang-Undang CK ya. Undang-Undang Cipta Kerja tahun November 2020. Ya. 2 November kan, Undang-Undang CK 2 November 2020. Kita masukkan dalam mekanisme penerapan Undang-Undang CK. Kan? Kalau di kawasan konservasi, itu menurut aturannya kan di atas 5 tahun, ya di bawah 5 hektar itu yang diakomodir. Kan gitu. Oke, jadi kita saat ini kita lakukan sebagai saya ini pengelola kawasan, saat ini lagi melakukan kegiatan namanya identifikasi, saya katakan penguasaan lahan di situ, penguasaan sawit lah saya katakan kan. Nah, kita sudah bisa mengidentifikasi sampai saat ini dari total 40.000 itu
3.000 hektar. Kita sudah bisa identifikasi atas nama siapa, tempatnya di mana, luasnya berapa. Yang Nah, sisanya? itu kita akan usulkan. Yang sisanya lagi kan baru 23.000 tuh yang dari tanam sawit. Ya, kita bertahap. Oh, Kita nggak bertahap. mungkin total kan. Oke. Bertahap ini aja kan susah sekali nyari data Betul. orang untuk bisa mengatakan sebenarnya itu kan. Iya, iya. Ya, kita akan usulkan data itu yang kita miliki itu ke pusat. Oh, Di gitu. pusat itu ada namanya Satuan Pelaksana Pengawasan Pengendalian Penerapan Undang-Undang CK. Ya. Jadi di sana nanti yang godok kemudian yang memutuskan gitu ya. Tugas kita sekarang ini mendata itu. Pada intinya belum ada aturan yang mengatakan bahwa sawit akan dipertahankan selama-lamanya. Ya. Dalam Undang-Undang CK dikasih waktu kurang lebih 15 tahun sejak Undang-Undang CK diundangkan ya. Ya. Berarti sawit yang sebelum Undang-Undang CK akan dikasih jangka waktu 15 tahun sejak umur tanaman loh ya. Misalkan umur tanaman sudah 20 tahun, berarti kan sudah kasih 15 tahun, berarti kan tinggal sejak tanaman 20 tahun, misalkan berarti kan sudah selesai sebenarnya kan? Iya. Sudah harus diganti tanaman itu menjadi tanaman-tanaman yang pohon. Oh, itu ya. Kan, gitu. Iya, iya, oke. Nah, sekarang ini kegiatan yang lagi kita lakukan pemulihan ekosistem itu adalah kemitraan konservasi kan. Kita sudah 3.500 tadi. Pola tanamannya adalah selain sawit. Ya. Pola tanaman selain sawit tapi bentuknya pohon. Seperti kemiri, melinjo, durian, manggis, karet, aren. Tapi semuanya tidak boleh. Boleh aku potong dulu. Dari 23.000 hektar yang kita identifikasi itu, rata-rata pemilik lahan itu punya berapa hektar, Mas? Ya, kebanyakan memang. Ya, identifikasi kita kan mengatasnamakan masyarakat ya di bawah 5 hektar, ada yang 10 hektar, ada yang bahkan ada yang lebih lagi banyak kan gitu. Nah, di UU Cipta Karya kan di bawah 5 hektar. Ya makanya nanti itu kan digodok di pusat. Oh gitu, ya. Oke, pokoknya saya selaku kepala balai di sini adalah mengidentifikasi tugas saya. Nanti terkait penyelesaian nanti yang 20 hektar mau ditindak pidana, mau dikasih denda administrasi, mau dikasih kompensasi 15 tahun, monggo. Kan gitu. Nanti kan ditelaah itu, Bang. Ternyata ini pengusaha, ini korporasi ini. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah dipidana, apakah disenda administrasi, atau apa, kan gitu. Oke, Mas. Ada juga yang koperasi yang menguasai yang 40 apa? Yang udah kita identifikasi tadi itu. Ya ada. Cuma kan saya nggak bisa mengungkapkan. Sebenarnya data-data itu kan sudah banyak beredar tuh si A, si B, si C. Tapi kan saya cek dulu kan, nggak bisa sampai ribut gitu loh. Oke. Jadi itu Bang. Jadi kalau saya diteriaki sama teman-teman itu, kita itu Bang, menghadapi TNTN saya itu bukan menghadapi masyarakat miskin, saya bilang. Saya itu menghadapi orang-orang berduit, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, orang-orang punya kekuasaan. Itulah TNTN yang gue hadapi. Makanya berat. Makanya kalau Bupati nggak mendukung saya, susah juga. Makanya dengan ini jalur ini kita terobos lagi, ini kita bantu juga TNTN ini untuk makanya, mau saya Pak Bupati jangan hanya peduli dengan kerumutan. Kerumutan itu sudah utuh, Bang. Iya. Suaka marga sawate kerumutan itu memang sudah utuh dan gambut gitu. Jadi orang itu untuk akses ke sana kan juga susah. Iya, betul. Repot saya TNTN ini kan. Mineral. TNTN ini kalau pelalawan itu saya katakan ini potensi besar hutan mineral loh ya. Kalau gambut itu sudah di mana-mana kan memang masih banyak utuh ya. Tetapi kalau di pelalawan yang hutan mineral tinggal di Taman Nasional dan itu tinggal 13.000. Inilah yang menjadi perhatian semua pihak. Kemarin saya surat kepala desa, Bang, coba. Kepala desa Air Hitam. Itu waktu teman-teman jaga di hutan tersisa itu. Dia ketemu sama orang-orang yang buka hutan itu. Kemudian ditanya-tanya lah. Ternyata apa? Di kepala desa Air Hitam itu menerbitkan surat-surat keterangan tanah. Coba kayak begitu, coba. Makanya kemarin saya surati juga, Bang. Saya minta untuk dihentikan mencabut surat keterangan tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan. Saya tembuskan ke gubernur. Ada berapa surat yang sudah diterbitkan, Bang?
Mas? Katanya banyak, cuma yang kita terima kenyataan fakta di lapangan kan baru itu, Bang. Wah. Tapi laporan-laporan ke saya teman-teman wartawan yang Ini informasi ini harus kita blow up ini. Nah, makanya sudah saya surati, nanti saya share lah suratnya. Biar Baik. blow up lah. Untuk Saya tenaga, bantulah untuk saya mengawasi sama yang nasional. 13.000 hektar berapa lah tenaga kita, Mas? Nah, Anggota tenaga kita hanya 23 orang Polhut, coba bayangkan. Itu dicempaikan di mana itu? Ya sekarang ini standby terus dia 10 hari ganti, Mobile. 5 hari, 10 hari ganti. Iya, itu aja masih aduh. Ya makanya saya kalau kerja sendiri nggak bisa seperti itu. Iya, makanya Mas Gani peranan juga pemerintah, kayak kami media-media pemerintah daerah iya. kan ini Taman Nasional bukan milik pusat, walaupun dikelola pusat, tapi kan milik daerah. Ini aset daerah. Di situ juga ada tempat wisata. Iya. Makanya kemarin ada satu anggota DPR Pak Senadi itu sangat concern sekali dia. Ini harus diselamatkan ini tinggal hutan sedikit, kemudian ada gajah Cina, ada ini kan tujuan wisata jangka panjang untuk pelalawan. Iya. Kan gitu. Jadi di sana itu banyak itulah ya Bang, banyak kepentingan. Iya, Mas. Kalau saya orang miskin aja saya kasih duit sudah diam semua. Ini orang-orang kaya. Kemarin kita angkat satu beko itu, satu alat berat sama gabung itu. Turun lagi 3, coba bayangkan kan gitu, nantang. Yo Mas, kalau ada peristiwa-peristiwa kayak itu, ada penindakan, kabari juga kami Mas, biar untuk edukasi ke masyarakat. Nampak juga hasil kinerja kita. Ya kok iya, kemarin berapa kali Mas sudah nanti kalau Oke Mas, sudah saya tanggapi gitu. Ya. Untuk sementara mungkin berlanjut juga nanti konfirmasi berita-berita follow up selanjutnya.